sudah dibuka dengan penampilan Silet Open Up dengan lagu Kakak Main Salah yang tadi malam ya baru tampil di Gala Dinner KTT ASEAN 2023. Itu adalah kalau menurut Silet Open Up itu adalah salah satu pencapaian terbesar gitu ya dari NTT, bisa muncul di hadapan 20 kepala negara ASEAN. Kita akan membahas semua itu di Ruby No Secret. Juga menemani kita hari ini. Sebelum kita ke tamu-tamu kita, ada Iis Dahlia juga, ada Michelle Ashley juga. Kita ke pojokan dulu seperti biasa. Apa sih berita yang lagi ramai hot terbaru yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya? Beritanya apa sih hari ini ya? Hari ini masih terkait dengan perseteruan antara Denny Sumargo dengan DJ Verni begitu ya. Hari ini hari ini Denny Sumargo mendatangi Polda Metro Jaya begitu, diperiksa terkait sebagai saksi korban ya, terkait laporannya dia tentang pencemaran nama baik kan gitu ya. Kita lihat videonya ya. Menurut Denny Sumargo hari ini pun dia datang selain memberikan keterangan juga membawa banyak sekali bukti katanya gitu. Kita lihat cuplikan wawancaranya berikut ini. Oke begitu ya. Nah sementara kalau kita intip DJ Verni apa yang sedang dilakukan hari ini, ternyata Instagramnya hilang ya. Kalau ini adalah capturean dari second account-nya. Dia bilang gini, bagus deh sosmed hilang jadi lebih fokus kerja gitu. Jadi kata Daniel apa? Kenapa nggak dari kemarin? Kalau ini berakibat lebih fokus kerja gitu. Wah Daniel mulutnya tajam. Komentar netizen coba kita lihat. Semoga lancar dan sekalian bisa dapat ketetapan dari pengadilan untuk surat DNA-nya biar ada ketetapan hukumnya untuk kedepannya. Amin. Yang berikut, Densu bangga padamu, real gentleman. Yang berikut, ikutin maunya aja, kalau kebukti tanggung jawab, kalau nggak kebukti maksud Bu itu cewek kan beres katanya gitu. Yang berikut, apa cuma gue di sini yang ngerasa ada yang janggal dari semua klarifikasi Densu? Ini masih ada ya, terpecah, terbelah gitu ya. Yang berikutnya nggak ada. Oke, baiklah ya, kita ikutin aja lah sebagai warga negara. Tapi sekali lagi ini pesannya untuk kita semua, apa sih maknanya ya kalau belum menikah gitu ya. Sebaiknya udahlah kalau pacaran itu pacaran biasa aja. Kenapa? Karena kalau terjadi hal-hal yang di luar rencana kita gitu, perempuan itu yang paling banyak menerima resikonya, ya kan? Banyak deh tuh dari mulai nama baik, ya kan? Kemudian ya kalau apalagi kalau sampai ada video-video, aduh itu perempuan pasti yang menjadi sasaran. Coba kalau laki jarang, ya kan? Terus habis gitu kalau hamil, ya anaknya pasti nempel ke ibunya, ya kan? Sementara laki-lakinya ya gini, salah satu contohnya, ya kan, ribut terus tes DNA apa segala macam. Jadi inilah makanya untuk melindungi perempuan-perempuan jangan mau terbujuk rayu. Ini secara general ya, aku nggak ngomongin kasus ini. Ini secara general kita ambil pesan, jangan mau terbujuk rayu laki-laki. Mendingan kita berkarya dan berprestasi. Seperti siapa? Seperti Silet Open Up. Kita lihat profilnya berikut ini. Bersama dengan Silet Open Up. Nama aslinya Rian ya, Rian Buka. Makanya dari Buka itu Open Up. Nah, Silet tadi aku bertanya-tanya apakah terinspirasi aku, ternyata bukan ya, itu gara-gara kamu sering pakai kalung silet gitu. Masih dipakai nggak kalung siletnya? Udah nggak dipakai lagi. Oh, karena sudah tidak zaman lagi. Dulu katanya dia pakai kalung silet karena kalau pakai kalung silet itu untuk menunjukkan kalau ganteng gitu ya. Oh, sekarang nggak perlu pakai kalung silet, sudah tahu orang ganteng ya. Oke, ini yang luar biasa baru tadi malam ya. Ini suaranya pakai agak serak. Agak serak, karena soalnya semalam all out sekali. Oh, tampil all out sekali. Agak capek juga. Agak capek ya. Terima kasih tapi sudah menyempatkan hari-hari ini di Ruby ya. Kita lihat seperti apa sih penampilan Silet Open Up di Gala Dinner KTT ASEAN ini, menyanyikan lagu medley begitu ya, dan juga kolaborasi juga sama Sekoji. Ya, kita lihat cuplikannya berikut ini. Rian pada tahun 2020 atau 2021 ketika viral kan kamu bilang bahwa viral itu bukan sebuah tujuan gitu. Tujuan kamu adalah menghibur. Ya. Ketika kamu tampil tadi malam di hadapan 20 kepala negara dan pejabat-pejabat lainnya. Gimana rasanya kamu tuh menghibur tuh bukan menghibur sembarangan gitu? Ya, kalau secara pribadi tuh kalau punya rasa gugup tuh pasti ada. Pasti ya. Pasti ada. Gugup itu manusiawi lah. Iya. Karena saya sebagai seorang anak kampung itu biasanya tampil di depan masyarakat saya sendiri, depan orang-orang sendiri. Sekarang saya tampil di depan 20 kepala negara. Jadi menurut saya itu suatu pengalaman yang terbesar selama hidup saya gitu. Bahwa Bapak Mama lihat saya dari surga. Ya seperti itu. Jadi bahwa
saya tampil sorry guys. Tampil di KTT ASEAN itu pencapaian terbesar saya, usaha saya dari 2012 nyanyi dari Jogja itu selama masih kuliah di Jogja. Tapi bahwa Tuhan itu bekerja nyata, pada akhirnya seorang anak kampung seperti saya ini bisa dipercayakan oleh Bapak Jokowi. Terima kasih telah mempercayakan saya untuk tampil mewakili Indonesia di situ. Terima kasih banyak. Wakil Indonesia dan seluruh ASEAN. Seluruh ASEAN tahu penampilan kamu, gitu ya. Mama di surga melihat pencapaian kamu. Apa yang kamu ingat selalu Mama katakan untuk menyemangati kamu berkarya? Mamanya bilang kalau kau suka itu, kau jalani. Mama tidak pernah paksa kau untuk jadi siapa-siapa. Kalau kau suka apa yang kau ingin itu, kau hobi apa itu, kau jalani dengan penuh hati. Karena Mama percaya bahwa sesuatu yang dari hati pasti akan sampai ke hati. Ini Mama dan Papa. Ini foto di belakang. Dua sosok ini melihat kamu dari surga, pencapaian kamu kemarin. Pasti mereka bangga sekali. Pasti Bapak Mama bangga dari surga. Dan perjalanan kamu bilang dari tahun 2012 menyanyi di panggung, sempat mencoba nge-rap, dilemparin orang karena dianggap kayak lagi marah-marah gitu. Sampai tadi malam kamu termasuk ada juga partnya di mana kamu nge-rap juga ya? Bareng saya Puji, ada? Ada bagian yang jujur saya menyesal itu. Itu sebenarnya bagian dari kapten. Bagian dari kapten, tapi karena kapten ada halangan, jadi saya isi itu. Terus dibantu sama Kak Sakojo untuk masuk rap, tapi dengan lirikal yang lain. Ya, karena saya minta ke panitianya, saya bilang kalau seandainya lagu itu saya bawakan sendiri dengan rap itu, saya napas bisa putus. Jadi kan liriknya padat sekali. Padat sekali. Ya. Kalau ya ini dengan pada saat itu tadi malam gitu ya, dalam hati kamu ingin menyampaikan apa ke mendiang Mama? Apa? Kalau maksudnya kalau bicara soal Mama itu, saya yakin bahwa walaupun Bapak Mama itu mereka di surga, mereka di langit, tapi ketika tadi malam mereka lihat anak paling bungsu itu, anak paling kecilnya itu tampil di depan orang-orang luar, kayak orang-orang dari kepala negara dari beberapa negara itu. Saya yakin tadi malam itu bukan saya sendiri di panggung itu, pasti Bapak Mama di samping saya juga. Jadi saya bilang, kenapa di saat-saat seperti ini, dulu sebelum saya begini, Bapak Mama masih ada. Pas ketika saya sudah begini, Bapak Mama sudah tidak ada lagi dengan saya. Minta maaf ke saya. Tapi ya ini satu bukti ya, nasihat Mama itu juga menyertai kamu, menguatkan kamu. Kalau kamu suka, jalani apa yang kamu suka. Karena segala sesuatu yang berasal dari hati, pasti sampai ke hati. Apalagi pesan Mama terakhir sebelum Mama meninggal, menyampaikan pesan apa buat kamu? Waktu Mama mau meninggal itu di saat-saat saya mau menikah. Ya, waktu itu Mama mau meninggal itu di saat saya mau menikah itu, Mamanya pesan bahwa kalau kau nanti sudah ada istri, ada anak nanti, jaga mereka seperti kau jaga Mama. Maksudnya sampai anak saya itu namanya Jasmine Tisa, itu nama Mama saya. Nama Mama saya dalam arti ketika saya melihat anak saya, itulah saya melihat Mama di situ. Bahwa Mama bilang jaga mereka itu seperti kau biasa jaga Mama. Jadi saya yakin bahwa Mama dan Bapak itu tidak pernah ketinggal saya. Selalu ada untuk saya. Selalu menyertai kamu. Apa pesan kamu buat
Kamu bilang juga salah satu tujuan kamu adalah selain menghibur juga kamu ingin membantu, terutama teman-teman di daerah kamu yang fasilitasnya masih kurang gitu ya. Dengan apa yang sekarang kamu bisa raih, dengan fasilitas yang juga sama terbatas. Apa yang ingin kamu sampaikan? Pesan apa? Saya ingin pesan kepada mungkin teman-teman atau orang-orang dari tempat saya mungkin yang merantau di segala tempat. Mungkin yang sudah punya usaha yang bagus, mungkin sudah harus kita bangun, sama-sama bangun kita punya daerah di Flores itu. Karena buat apa kita sekolah jauh-jauh pada akhirnya kita membangun negeri orang lain. Kita sekolah jauh-jauh untuk bangun kita punya negeri sendiri. Bangun kita punya Bajawa itu, bangun kita punya Kabupaten Ngada itu yang orang bilang selama ini tertinggal. Kita bangun dan kita punya cara sendiri. Bangun kita punya cara, saya tuh selalu kasihan dengan adik-adik saya yang di kampung itu. Ketika mereka ingin nyanyi, ingin berbuat sesuatu, tapi fasilitasnya tidak ada. Ketika fasilitas tidak ada itu, pertanyaannya, mereka meminta ke siapa? Mungkin orang tuanya hanya sebagai pengiris moke, mungkin ibu mamanya seorang petani, bapaknya pengiris moke atau petani juga. Jadi saya punya hati bahwa kapan saya bisa membantu mereka? Saya berjanji Tuhan, saya bilang, Tuhan, kalau ada rezeki lebih, kalau saya bisa bantu mereka, saya akan bantu dengan caranya saya sendiri. Artinya, biar sedikit saya mau kasih tahu ke orang bahwa oh, kita ini juga bisa sebenarnya. Bukannya mereka di barat saja, kita di timur juga bisa. Saya tidak mau orang anggap rendah kita begitu. Gitu kan. Kamu mengajak semuanya. Ya. Bangun daerah. Ya. Dari pergi-pergi sekolah kemana-mana, kembali. Pulang. Bangun daerah. Bangun kita punya rumah sendiri. Salah satunya bisa tadi kamu lewat nyanyi. Kamu punya studio sendiri sekarang ya, di rumah. Tapi kamu sendiri kan juga lulusannya teknobiologi. Saya teknobiologi. Ada yang juga mau kamu kerjakan dengan ilmu teknobiologi? Untuk ilmu teknobiologi itu kemarin saya sempat jadi guru. Maaf. Kemarin jadi guru terus saya resign karena selalu bentrok dengan jadwal syuting. Jadi punya rasa perasaan juga dengan kepala sekolah kalau kita izin ya. terus. Waktu itu saya kan honor. Jadi kalau kita izin kepala sekolahnya memperbolehkan, nanti ada timbul rasa iri kepada teman-teman honor yang lain. Di situ saya merasa bahwa tidak, mungkin saya bukan di sini. Jadi saya memilih untuk resign. Saya kerja lagu, kerja buat bikin video, bikin konten. Terus teman-teman yang di rumah mungkin yang di kompleks saya itu ada yang pengangguran atau seperti apa, saya ajak ikut konten saya bagi uangnya dan sama-sama, dalam arti kamu dengan saya bukan berarti kamu tidak ada uang, cukup sedikit yang penting kita ada sama-sama, begitu. Jadi ada berbagai cara yang bisa kamu lakukan ya. Boleh ceritakan proses kamu ketika dihubungi sampai akhirnya kamu bisa tampil tuh di KTT ASEAN kemarin? Saya waktu itu siang ya, masih ingat siang itu saya ditelepon sama manajer saya, ada Kak Yeni di sini. Saya ditelepon sama manajer saya bahwa akan diundang untuk gala dinner. Gala dinner aja tuh namanya? Gala dinner. Saya tanya sama manajer saya, ini mereka tidak salah undang atau bagaimana? Apakah mereka tidak salah undang atau mungkin salah tekan atau bagaimana? Ini benar adek, begini-begini. Saya bilang, kakak kasih mati dulu. Saya buat tarik nafas, saya hanya mau meyakini dia bahwa ya benar, ini bukan mimpi nih. Saya mau meyakini diri bahwa ini benar bukan mimpi. Saya sempat matikan beberapa saat, ya ini bukan mimpi. Saya telepon lari balik. Siap kakak, saya siap. Kapanpun itu saya selalu siap. Saya bilang begitu, bahwa ya dari timur ini tidak sembarang kalau sampai Bapak Jokowi panggil untuk turut tampil mewakili Indonesia untuk di KTT ASEAN itu. Jadi saya merasa bahwa saya salah satu penyanyi dari timur. Sebenarnya ada SOB juga, kami berdua, mereka grup, saya individu. Saya merasa bahwa, oh ternyata Bapak Jokowi juga lihat saya. Bapak Jokowi juga selama ini dia lihat saya, berarti saya harus berikan yang terbaik untuk dia juga. Artinya bukan cuma untuk Bapak Jokowi, untuk bangsa Indonesia. Karena kita andaikan saja yang tadi malam itu penampilannya buruk, pasti Indonesia juga akan buruk di mata. Makin grogi dong tuh ya. Makin grogi. Makanya berusaha untuk tampil. Tapi penampilannya luar biasa. Tepuk tangan lagi dong. Let's open up. Baik. Kita masih akan ngobrol lagi sama Rian ya. Ada Iis Dahlia nih, kita mau tanya. Ini juga sama kalau soal karya nih. Ini kalau ini anaknya juga berkarya gitu ya. Tapi ya berkarya itu sekarang dengan adanya sosial media, dari jauh orang bisa tahu begitu. Di mana-mana berada itu bisa
orang tahu dan kenal. Ini sama juga dengan sosial media, ada banyak juga hal-hal lainnya seperti misalnya mengundang komentar-komentar negatif, prahara-prahara lain. Kita lihat profil Isdalia berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan Isdalia. Ini juga luar biasa loh, ibu ini tadi malam syuting sampai pagi ya. Hari ini bisa hadir di Rumpi, terima kasih. Kalau dangdutan kan sampai tengah malam. Iya betul, udah biasa ya. Oke, kita mau bahas ini nih kemarin Bu. Apa Ini nih? anaknya. Apa nih ntar gue kalau bahas-bahas anak-anak dimarahin sama anak-anak pulang. Ya udah nggak apa-apa lah. Ini kan kemarin lagi rame nih Devano bikin statement, dia mau klarifikasi gara-gara mungkin dia banyak dituding netizen Ya. gitu, dianggap bukan dia sih yang kena tuding ya. Pacarnya yang kena tuding gitu, dianggap kenapa sih kok kayak istilahnya mengkhianati sahabatnya which is itu Naura gitu nih kan. Terus dihujat Devano merasa pihak Naura Ayu giring opini negatif lewat lagu Bye. Oke ya. Coba kita lihat dulu klarifikasi Devano seperti apa. Jadi kan dulu pernah punya mantan ya kan, mantannya kan penyanyi juga dulu ya. Begitu putus 6 bulan apa 7 bulan kemudian dia jadian lagi Devano. Tapi jadian lagi nih sama perempuan yang pernah kenal juga sama mantannya gitu kan. Terus habis gitu Ini nih Mas Naura 2 bulan lalu ngeluarin lagu judulnya Bye. Itu cerita tentang kekecewaannya terhadap sahabat yang kenapa sih dari sekian banyak jiwa kenapa kau pilih dia gitu loh gitu ya kan. Dari semua jiwa mengapa kau jadi orangnya. Terus begitu di sebuah podcast juga sempat dia bikin statement ya kan. Mancarin mantannya teman aja udah salah gitu dia bilang gitu kan. Nah itu makin ramai itu polemik gitu kan. Sebenarnya nih aku lurusin ya. Kalau soal lagu kan namanya penyanyi kan boleh aja menyanyikan lagu apa aja. Betul, ya tema even apa Devano apa Now sama siapapun gitu. Tapi mungkin karena agak relate sama kehidupannya jadi orang ribut. Sebenarnya ini akar permasalahannya adalah netizen. Beneran. Aku sampai telepon mamanya Now. Nola. Untungnya sih Nola. Untungnya ya aku tuh dulu pernah bilang sama Nola, Nol, ini anak kita pacaran ya. Kalau one day something happen terjadi and then mereka putus, kita jangan berantem ya, jangan nggak enak ya. Makanya aku telepon dia, aku bilang gini, Nol, inget nggak dulu gue ngomong apa sama lo, ya kan? Kenamanya orang pacaran tuh ya kan agak riskan sebenarnya kalau kita kenal, apalagi suami istri nanti pasti akan ada berantem pasti akan ada kalau putus apalagi tuh kan. Jadi aku bilang kita jangan terpengaruh sama netizen ya. Aku udah bilang juga sama anakku. Jadi aku juga bilang sama Ade, udah ya Ade, enough ya. Mungkin dia juga ya karena namanya dia mau, namanya orang ada relationship kan ketika diserang kan mungkin dia mau bela ya gitu. Jadi ya dia bela, tapi terus aku bilang nanti akhirnya kalau bikin klarifikasi itu ya ini. Jadi udah gitu kan Devanonya kan ngeluarin lagu Surat Hati. Juga itu dia bilang netizen bilangnya kan ternyata Devano. Jadi tuh intinya adalah netizen yang kalau kata anak sekarang tuh apa gamon. Nggak tahu gamon tuh apa sih? Gagal move on ya. Jadi fansnya Naura sama Devano tuh kayak fansnya Justin Bieber sama Selena Gomez. Yang pengennya tuh mereka abadi gitu. Nah itu akhirnya yang terjadi sama Ade sama Now. Jadi ketika ngeluarin karya tuh dikait-kaitin terus, padahal Devano bikin Surat Hati juga untuk seriesnya mereka. Jadi seriesnya mereka tuh mereka siapa? Now sama Devano, Minute Girl 1, Minute Girl 2. Nah Devano tuh setiap kali main series diminta untuk bikin theme songnya. Dia tuh main series juga bareng. Dia main series. Coba kita lihat lagunya, liriknya lagu Devano. Coba liriknya lagu Devano ya. Liriknya Devano coba muncul. Karena ada ini orang juga melihat liriknya tuh. Naura ya. Di ujungnya ini ya kan tulisannya. Nama depannya huruf depannya N. Namamu ya. Andai namamu terkenang di dalam hati dan terus kusimpan. Atau Naura. Benar ini hanya cuma karena permintaan atau emang beneran ada apa-apa sih, kita akan bahas lain. Kita tetap di Rumpi Musik.